Iya. Alhamdulillah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, baik. Basic side eye, criminal offensive side eye. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Waktu ku kecil aku tak taunya pesto Bumbung mantap. bumbung mantap. Kehidupan politik pemerintahan Jepang di bidang politik. Penduduk Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah penduduk Jepang secara signifikan mempengaruhi tatanan sosial, ekonomi, dan politik di Nusantara. 1. Gunshiraikan atau Panglima Tertinggi. Gunshiraikan adalah Panglima Tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh operasi militer dan pemerintahan di wilayah yang diduduki Jepang, termasuk Indonesia. Posisi ini dipegang oleh seorang perwira militer berpangkat tinggi, yaitu Saiko Shikilan, Komandan Militer Tertinggi. 2. Hitoshi Imamura merupakan Saiko Shikilan di Indonesia. Ia berwenang mengendalikan jalannya pemerintahan militer, baik dalam aspek administratif maupun militer. Tugas utamanya mencakup 1. Mengontrol pasukan militer Jepang. 2. Memberikan arahan strategis kepada bawahan dalam melaksanakan kebijakan Jepang. Dan yang terakhir, menjamin stabilitas keamanan di wilayah pendudukan. 3. Gunbaikan, Kepala Pemerintah Militer. Gunbaikan adalah jabatan di bawah Gunshiraikan. Orang yang memegang posisi ini bertugas sebagai penghubung antara pemerintahan sipil dan militer di Indonesia. Jabatan ini dipegang oleh Maizen Seizaburo Okazaki yang juga merangkap sebagai Kepala Staf Tentara Jepang. Fungsi Gunbaikan adalah mencakup 1. Koordinasi administratif antara pusat dan daerah. 2. Memastikan kebijakan Jepang diimplementasikan di semua tingkat pemerintahan. 3. Mengawasi jalannya pemerintahan sipil yang dikelola oleh Jepang. 4. Membantu Panglima Tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan. Yang keempat adalah Gunsheikanbu, staf pemerintahan militer pusat. Gunsheikanbu merupakan struktur staf pemerintahan pusat di bawah Gunsheikan dan Gunbaikan. Tugas utamanya adalah menjalankan fungsi administratif di berbagai bidang yang dianggap vital untuk mendukung kebutuhan Jepang. Gunsheikan dibagi menjadi beberapa departemen dengan tugas dan wewenang spesifik. Yang pertama adalah Sombu, Departemen Urusan Umum, mengurusi administrasi umum termasuk urusan pemerintahan sehari-hari, mengelola birokrasi dan memastikan efektivitas kerja aparat pemerintahan. Yang kedua ada Zaimubu, Departemen Keuangan, mengelola pendapatan dan anggaran keuangan daerah pendudukan, bertanggung jawab atas perpajakan dan distribusi sumber daya keuangan untuk mendukung kepentingan rakyat. Yang ketiga ada Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri Kerajinan Tangan dan Ekonomi, mengembangkan industri lokal untuk mendukung produksi kebutuhan perang, mengelola perusahaan dan usaha kecil, terutama yang menghasilkan bahan baku seperti karet, minyak, dan logam, mengontrol sektor kerajinan tangan dan produksi ekonomi rakyat. Yang keempat adalah Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, bertanggung jawab atas infrastruktur transportasi seperti jalur kereta api, jalan raya, dan pelabuhan, mengawasi distribusi logistik militer Jepang di wilayah Indonesia. Yang kelima adalah Shihobu, Departemen Kehakiman, mengurus peradilan dan hukum di daerah pendudukan, menegakkan hukum Jepang dan memastikan bahwa aturan militer ditaati. Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan Militer setempat. Gunseibu adalah cabang pemerintahan di daerah yang bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat Jepang. Mereka bertugas mengelola wilayah administratif sesuai kebijakan Jepang dan mengawasi masyarakat setempat. Gunseibu terbagi menjadi 3 wilayah utama di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat berpusat di Bandung, Jawa Tengah yang berpusat di Semarang, Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Selanjutnya, tugas Gunseibu meliputi 1. Koordinasikan pemerintahan sipil setempat. Yang kedua, memastikan kelancaran logistik dan distribusi barang di daerah masing-masing. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan kebijakan Jepang termasuk mobilitas tenaga kerja atau rumusa dan pengambilan
kekuasaan. Pemerintahan militer Jepang sangat terpusat. Semua keputusan diambil oleh Gun Shiraikan dan dilaksanakan oleh Gunbaikan dan Gunseikan di bawahnya. Yang kedua, ada eksploitasi sumber daya. Struktur pemerintahan ini dirancang untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya Indonesia demi kebutuhan perang Jepang. Sektor ekonomi dan transportasi sangat diawasi untuk memastikan suplai bahan mentah seperti minyak, karet, dan makanan. Yang ketiga, kontrol ketat. Pemerintahan Jepang menggunakan pendekatan militeristik dengan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat dan aparat lokal. Sistem ini memastikan tidak ada perlawanan yang dapat mengganggu stabilitas Jepang. Yang keempat, propaganda dan mobilisasi. Selain kontrol militer, Jepang juga menggunakan propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat. Misalnya, mereka mengusung slogan Asia untuk Asia dan menyatakan diri sebagai pembebasan dari kolonialisme Barat. Meskipun kenyataannya rakyat tetap menderita. Dampak pemerintahan militer Jepang. Beban kerja yang berat, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah dalam sistem Romusa. Eksploitasi ekonomi. Kekayaan alam Indonesia dieksploitasi habis-habisan untuk mendukung perang Jepang. Perusakan infrastruktur. Banyak infrastruktur digunakan hanya untuk kepentingan Jepang sehingga tidak terawat untuk kepentingan rakyat lokal. Kebangkitan nasionalisme. Meski represif, pendudukan Jepang justru mendorong kebangkitan nasionalisme karena rakyat melihat perlunya bersatu melawan penjajahan. Kebijakan politik Jepang. 1. Pembentukan pemerintahan boneka. Jepang membentuk pemerintahan boneka di tingkat pusat dan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Sehari-hari pemerintah boneka hanya memiliki sedikit otonomi dan harus tunduk pada pemerintah Jepang. Wilayahnya selama abad ke-17 hingga ke-19. Anderson 2005. Propaganda dan indoktrinasi. Jepang menyebarkan propaganda mengenai konsep Asia Timur Raya yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa-bangsa Asia di bawah kepemimpinan Jepang. Propaganda juga diarahkan untuk membangkitkan sentimen anti-Barat, terutama terhadap Belanda. Jepang membentuk berbagai organisasi massa seperti Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, volume 7 nomor 4, 2024. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran atau disingkatnya JRPP, Seinendan Fujinkai, dan peta untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan mendukung perang. Anderson 2005. Keempat, penindasan terhadap kelompok yang ditentang. Penangkapan dan pembunuhan. Jepang melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh nasionalis dan kelompok yang dianggap mengancam kekuasaannya. Sensor dan pembatasan kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul dibatasi secara ketat. Yang kelima, eksploitasi sumber daya manusia. Jutaan orang di Indonesia dipaksa bekerja paksa, yaitu Romusa, pada proyek-proyek militer. Jepang, perempuan Indonesia dipaksa menjadi comfort woman untuk melayani tentara Jepang. Setelah membahas kebijakan politik Jepang, pasti ada dampak dari kebijakan politik Jepang itu. Nah, dampaknya ini membawa hal yang sangat buruk bagi Indonesia. Yang pertama, ada kerusakan ekonomi. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Seperti perkebunan karet dan kelapa sawit, dipaksa meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan industri perang Jepang, menyebabkan tanah menjadi rusak dan produktivitas menurun dalam jangka panjang. Kebijakan ekonomi Jepang ini tidak stabil dan pencetakan uang secara berlebihan ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi, menyebabkan sistem distribusi barang terganggu, produksi pertanian menurun, dan banyak usaha kecil menengah gulung tikar. Yang kedua, ada kemiskinan dan kelaparan. Fokus pada produksi bahan baku industri, perang menyebabkan produksi pangan diabaikan, sistem distribusi pangan yang buruk, dan penimbunan makanan oleh pihak Jepang semakin memperparah kelangkaan pangan akibat kekurangan pangan. Banyak masyarakat Indonesia yang mengalami gizi buruk, terutama anak-anak. Kebijakan pekerja paksa atau Romusa ini memaksa rakyat Indonesia bekerja dalam kondisi yang sangat berat dan diberi upah
Wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you